Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Munib, NIM E2019-3092. Saya dari AKS2. Di sini saya akan menjelaskan terkait bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap perusahaan, yaitu bentuk-bentuknya ada paten, merek dagang, dan hak cipta. Hak perlindungan perusahaan yang bisa diperoleh itu ada hak paten, hak cipta, merek dagang, dan identitas perusahaan lainnya. Paten yang dimaksud adalah suatu pengakuan dari lembaga yang berwenang atas sebuah penemuan produk yang kemudian diberi kewenangan untuk membuat atau menggunakan dan menjual penemuannya selama paten tersebut masih dalam jaminan. Kemudian pemberian hak monopoli atas produk tersebut dimaksudkan untuk mendorong kreativitas dan inovasi para penemu untuk mendapatkan hak paten. Untuk mendapatkan hak paten, alat yang diciptakan harus betul-betul baru, bukan produk perbaikan ataupun bukan sebuah produk tiruan. Suatu produk tidak dapat diberikan hak paten apabila produk tersebut telah dipublikasikan sebelum mengajukan hak paten. Jadi hak paten ini bisa diberikan di kemudian hari apabila sebuah produk tersebut belum dipublikasikan sama sekali, gitu. Hak paten hanya diberikan kepada penemu yang sebenarnya, bukan kepada seorang yang menemukan penemuan orang lain, atau bisa dikatakan plagiarisme. Penemuan yang telah diberikan hak paten tidak boleh diduplikasi dan dijual oleh siapapun tanpa izin dari penemunya. Jadi hak paten yang dimaksud di sini adalah hak untuk sebuah produk atau penemuan baru yang kemudian tidak boleh ditiru oleh siapapun. Kemudian ada beberapa langkah untuk mendapatkan hak paten. Yang pertama, ada tetapkan bahwa yang ditemukan betul-betul baru. Jadi perusahaan di sini harus menganalisis apakah yang inovasinya tersebut memang benar-benar baru atau memang sudah ada sebelum-sebelumnya. Kemudian yang kedua, ada dokumentasi produk yang telah ditemukan tersebut. Kemudian produk-produk yang ditemukan itu harus ada bukti dokumentasinya. Kemudian yang ketiga, telusuri paten-paten yang telah ada. Kemudian yang keempat, pelajari hal telusuran. Kemudian yang kelima, mengajukan lamaran paten yang berisi hal-hal sebagai berikut. Jadi sebelum kita mematenkan sebuah produk, itu ada langkah-langkah ataupun kebijakan-kebijakan yang memang harus kita penuhi dan yang memang harus kita penuhi dan memang harus benar-benar terpenuhi semua. Untuk mengajukan lamaran paten yang berisi hal sebagai berikut. Yang pertama, ada pernyataan yang memuat betul-betul alat itu adalah asli. Bisa dikatakan di sini surat pernyataan yang kemudian dibubuhkan oleh materai bahwasanya yang membuat produk atau yang menemukan produk ini benar-benar temuannya sendiri dan memang belum ada sebelum-sebelumnya. Kemudian yang B, deskripsi penemuan disebut, spesifikasi dan batas penemuan disebut klaim. Kemudian yang C, yang mengidentifikasi sifat-sifat penemuan baru. Kemudian ada yang namanya merek dagang atau
brand name. Itu merupakan istilah dalam perdagangan atau perusahaan. Merek dagang pada umumnya berbentuk simbol, nama, logo, slogan yang kemudian oleh perusahaan digunakan untuk menunjukkan keorisinalan produk tersebut atau membedakannya dengan produk lain di pasar. Merek dagang pada umumnya dijadikan simbol perusahaan di pasaran. Untuk menetapkan merek harus dipilih kata yang khas, mudah dikenal dan diingat serta unik bagi pelanggan sehingga menjadi merek terkenal. Dan kemudian ada yang namanya hak cipta. Hak cipta adalah hak istimewa guna melindungi pencipta dari keorisinalan ciptaannya, misalnya karangan, musik, lagu, hak untuk memproduksi, memperbaiki, mendistribusi atau menjual. Jadi hak cipta di sini adalah hak istimewa guna melindungi pencipta dari keorisinalitasan ciptaannya. Jadi hak cipta di sini dibuat kemudian untuk mengklaim bahwasanya produk ini memang benar-benar ciptaan dari perusahaan tersebut dan mempunyai lisensi hukum yang jelas. Tuh, mungkin itu sedikit dari saya dan itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.